Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat YouTube semuanya. Selamat bertemu kembali dengan Sapa Mama K Channel di sini. Sobat YouTube semuanya, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kurang satu apapun, tercapai segala apa yang kita inginkan, dan semoga selalu diberi kemudahan dalam segala urusan. Sobat YouTube semuanya, sesuai dengan request kali ini, kita memang sudah lama sekali ya tidak membahas mengenai dunia garmen. Nah, untuk kali ini kita akan membahas dunia garmen mengenai CMT ya sobat semuanya. Sebelum kita melakukan CMT, alangkah baiknya kita survei factory tersebut. Kita lihat-lihat dulu suasana factory-nya ya sobat semuanya. Misalkan kita cek-cek lokasinya itu ada di mana, mereka itu kira-kira aman atau enggak, mereka di dekat tempat sampah atau tidak, suasananya di dalamnya itu aman dalam artian misalnya tidak dekat dengan gandeng dengan rumah apa segala macam. Nah, kita lihat nih total dari production atau land saving, misalkan ada berapa, meja cutting ada berapa, dan savingnya masing-masing untuk land itu operatornya ada berapa. Semuanya kita lihat tentang kebersihannya dan lain-lain. Nah, tentunya sebelum kita ke arah yang lebih jauh lagi, sebelum itu kita melakukan biasanya negosiasi. Dari CMT mereka akan lihat sampel kita, bahkan mereka akan membuat sampel kita. Dengan mereka melihat sampel kita, mereka akan menentukan kira-kira harga CMT berapa yang akan dikasih ke kita. Dan kita pun demikian, kita sebagai buyer, kita harus mempunyai target price yang kita akan offering ke factory. Setel-setel tertentu, model-model tertentu, kita harus bikin berbagai macam harga yang sama. Nah, seandainya misalkan ada penawaran atau apa, mungkin kita tidak terlalu tinggi dan juga kita tidak terlalu murah. Selain itu juga kita biasanya CMT itu melihat dari factory tersebut, mereka biasanya dengan quality yang bagus, dengan tidak adanya banyak reject, mereka tentunya akan memberikan harga yang lebih tinggi kepada kita. Nah, untuk itu maka perlu sekali kita untuk detail sekali mengetahui CMT tersebut mempunyai kemampuannya seperti apa. Nah, biasanya kalau CMT tersebut yang baru-baru nih, biasanya mereka harga akan lebih murah. Nah, kita jangan terkecoh dengan harga yang murah ya sobat semuanya. Tetap kita menjaga quality ya. Semakin banyak factory yang memiliki fasilitas, itu akan semakin bagus buat kita ya. Artinya ada benefit yang kita bisa ambil dari factory tersebut. Makanya kenapa kita harus pandai-pandai atau kita harus pintar-pintar memilih factory. Nah, factory yang memiliki biasanya memiliki fasilitas yang baik, mereka akan tentunya mensupport kita dengan hasil yang baik. Nah, factory yang biasanya baru-baru itu hanya beberapa mesin, itu biasa kita sebut adalah konveksi. Itu sebisa mungkin kita pertama-tama mencari yang kira-kira mesinnya banyak, fasilitas dia apa gitu. Namun biasanya konveksi pun ada beberapa yang mereka itu walaupun sedikit tapi dia bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang sudah mereka terima. Mereka biasanya melakukan overtime atau lembur bagaimana delivery tersebut bisa tercapai. Nah, untuk factory yang biasanya kita cari itu tentunya kita berharap factory tersebut bisa sebagai pelanggan kita untuk selanjutnya mereka akan kembali kepada kita. Nah, bagaimana caranya? Yaitu kita harus selalu menjaga hubungan baik. Kita biasa harus profesional dalam pekerjaan. Biasanya kita sering kalau misalkan beda pendapat atau apa mengenai ada kurang barang, ada reject barang apa, tetap di sini harus ada profesionalisme yang kita harus pegang. Urusan pekerjaan sudah karena nextnya pasti kita akan membutuhkan factory tersebut dan begitu juga sebaliknya factory akan membutuhkan kita. Nah, seperti kita lihat nih sobatnya, ini depan kita adalah meja cutting ya.
Ini adalah potongan-potongan yang sudah selesai di cutting. Nah, kalau ini adalah tempat printing. Jadi ada sebagian factory itu mereka yang jadi satu antara printing, antara embroidery. Nah, itu akan lebih bagus buat kita karena kita akan saving waktu ya sobat semuanya. Dengan berdekatannya mereka dengan printing, mereka tentunya jadinya akan ada supporting yang mana misalkan dia dalam pengambilan bordir atau printing itu akan lebih cepat, dan misalkan ada reject juga mereka akan dengan cepat mendapatkan penggantinya karena tidak perlu jauh-jauh untuk mengirim, misalkan harus pakai kurir atau misalkan harus diantar jemput dari mobil perusahaan atau departemen lain ataupun dari istilahnya dari factory yang memproses printing ataupun embroidery. Nah, ini tuh sablon. Kalau kita bahasa awamnya sablon ya. Itu ke depan tuh sangat banyak sekali ya, itu ada beberapa mesin sablon dan itu panjang sekali. Tentunya dengan kondisi seperti ini mereka akan menghasilkan printing yang sangat banyak ya sobat semuanya. Nih kita bisa lihat nanti koleksi-koleksinya ya. Nih ini khusus yang untuk denim atau jean itu ada semua di sini. Pokoknya kalau kita sebagai buyer itu pasti larinya kita adalah mencari factory CMT. Kita cek mereka punya karyawan seperti apa, kontrak atau borongan, karena ini akan mempengaruhi kita punya quality barang ya sobat semuanya. Nah, setelah itu biasanya sebelum itu jalan semua, biasa kita review sampel yang dia kirim. Kita misalkan oke, sesuai nggak dengan sampel yang kita punya. Jangan lupa untuk selalu support channel Sapa Mamake dengan cara subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.